Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 5 SD yang sholih dan sholihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar bersama materi pelajaran hidup damai dalam kebersamaan. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, karena ibu guru akan membahas juga uji pencapaian pembelajaran. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bab 6. Hidup damai dalam kebersamaan. Quran Surat Ali Imran ayat 64. Surat Ali Imran artinya keluarga Imran. Surat Ali Imran terdapat pada urutan surat ketiga dalam Al-Quran. Surat Ali Imran berjumlah 200 ayat. Surat Ali Imran tergolong surat Madaniyah. Pesan pokok Quran Surat Ali Imran ayat 64. Quran Surat Ali Imran ayat 64 berisi pesan pokok tentang 1. Keimanan kepada Allah. 2. Bukti-bukti kebenaran dan kekuasaan Allah. 3. Janji dan ancaman. 4. Kisah para teladan. Pesan pokok Quran Surat Ali Imran ayat 64. Persamaan atau yang disebut dengan kalimatun sawa. 1. Berperilaku santun merupakan identitas muslim. Dimanapun dan kapanpun perilaku santun harus diterapkan. 2. Agama Islam memerintahkan mengatasi masalah melalui dialog, diskusi, dan musyawarah untuk menghindari perpecahan. 3. Seorang muslim dilarang mencari-cari kesalahan ataupun kelemahan orang lain dan dilarang keras menghina keyakinan orang lain. Pesan pokok Quran Surat Ali Imran ayat 64. Tidak menyekutukan Allah. Perbuatan menyekutukan Allah termasuk dosa besar. Menyekutukan Allah artinya menjadikan makhluk Allah sebagai sesembahan atau Tuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Surat Al-Baqarah artinya sapi betina. Surat Al-Baqarah terdapat pada urutan surat kedua setelah surat Al-Fatihah di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah berjumlah 286 ayat. Surat Al-Baqarah tergolong surat Madaniyah. Pesan pokok Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 berisi pesan pokok tentang 1. Pokok keimanan. 2. Bukti-bukti kebesaran Allah. 3. Sifat-sifat manusia. 4. Perintah dan larangan Allah. 5. Janji dan ancaman. Pesan pokok Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak memaksa keyakinan lain. 1. Seorang muslim harus mengakui bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam keragaman, dengan dibuktikan dalam sikap menerima atas perbedaan keyakinan. 2. Seorang muslim tidak diperbolehkan menghina terhadap apa yang diyakini pemeluk agama lain. 3. Seorang muslim tidak diperkenankan memaksa untuk mengikuti agama Islam.
Pesan pokok Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Berpegang teguh pada agama Allah. 1. Seorang muslim harus bersungguh-sungguh meyakini kebenaran agama Allah, namun harus menerima terhadap keyakinan orang lain. 2. Tetap berpegang teguh kepada agama Allah, pasti akan selamat, dan terus menguatkan keimanan yang dibuktikan dengan meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Perilaku yang sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Berdasarkan dua ayat di atas, maka sebagai seorang muslim harus memiliki sikap yang baik. Di antaranya, 1. Menyadari bahwa setiap individu memiliki hak yang berbeda. 2. Menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. 3. Berdialog, berdiskusi, dan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. 4. Setuju dan bersikap terbuka tentang adanya perbedaan. 5. Kesadaran dan kejujuran. Anak-anak masih semangat ya? Kita lanjut membahas uji capaian pembelajaran. A. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar. 1. Perhatikan beberapa potongan ayat berikut. 1. Faman yakfur bit-taghuti. 2. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. 3. Alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an. 4. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Potongan ayat di atas yang termasuk Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 adalah, jawabannya adalah bagus. A. Nomor 1 dan 2. Mari kita lihat bersama-sama. Yang termasuk Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bit-taghuti dan qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nomor 2. Perhatikan petikan Quran Surat Ali Imran ayat 64 berikut. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain ... Lanjutan ayat tersebut adalah bagus. Jawabannya adalah A. Bainana wa bainakum. Nomor 3. Perhatikan ayat berikut. Faman yakfur bit-taghuti. Hukum bacaan yang tepat pada potongan ayat di atas adalah, yap, bagus. Jawabannya adalah C. Ya, dilihat garis bawah yang pertama. Faman yakfur. Di situ terdapat nun sukun bertemu dengan ya, yang termasuk bacaan idgham bi gunnah. Kemudian garis bawah yang kedua, bit-taghuti. Ada alif lam ta'rif bertemu to. Ya, berarti bacaan al-syamsiyah atau idgham syamsiyah. Maka jawabannya yang benar adalah C. Ya, idgham bi gunnah dan al-syamsiyah. Nomor 4. Perhatikan potongan ayat berikut. Wala nusyrika bihi syai'an. Perilaku terpuji yang sesuai dengan potongan ayat tersebut adalah benar. Jawabannya adalah B. Sholat
dengan penuh keyakinan dan khusyuk semata karena Allah. Nomor 5. Sebagai anak muslim harus senantiasa teguh pendirian dan sungguh-sungguh dalam beribadah, karena telah jelas antara jalan yang benar dan salah. Pernyataan tersebut sesuai dengan pokok ayat yang berbunyi, ya benar. Jawabannya adalah A. Bil urwatil wusqa. B. Isilah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Nomor 1. Sebelum membaca Al-Quran, sebaiknya diawali dengan bacaan isti'adzah yang berbunyi, jawabannya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nomor 2. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Kata yang bergaris bawah memiliki arti bagus. Kata yang bergaris bawah adalah kalimatin sawa'in. Jawabannya adalah menuju kepada satu kalimat atau pegangan yang sama. Nomor 3. Sebagai anak muslim harus memiliki toleransi, yang artinya, jawabannya adalah sikap toleransi artinya sikap terbuka, saling menghormati. Nomor 4. Bangsa kita memiliki berbagai perbedaan, maka sikap yang baik adalah, jawabannya adalah sikap yang baik dalam menyikapi perbedaan adalah menerima perbedaan dengan saling menghargai satu sama lain. Nomor 5. Sebagai anak muslim harus membuktikan bahwa iman tidak hanya diyakini dalam hati dan diucapkan dengan lisan, tetapi juga diamalkan dengan bagus. Jawabannya adalah perbuatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.